Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Maka pada hari ini, Selasa tanggal 18 bulan Juli tahun 2023, kami yakin dan percaya mudah-mudahan saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang sudah diamanahkan kepada saudara-saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberi petunjuk, taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara dan kita semua. Amin. Ikaw wala lulus P3K gini Pak. SK dapet dawa apa nak dolai. Alhamdulillah Pak lah dapet SK wak gini. Dek saya Pak pe kamari pe bakal ladang memandaki menyengolah nawa. Kini SK lah dapet dawa lah gaji banyak apa nak dolai. Tapi amak lah adonya Pak. Sebelum saya menjadi diangkat seorang guru P3K, saya dalam mengajar di PJOK ini sangat sulit. Kenapa? Karena sarana-prasarana itu tidak mencukupi untuk kegiatan olahraga, dan dana gaji saya itu aja satu bulan itu 105.000. Tetapi setelah saya diangkat sebagai guru P3K, alhamdulillah semangat mengajar saya jadi meningkat dengan semangat dan yang saya ikuti dalam kegiatan P3K ini. Dan terima kasih pula kepada Bapak Bupati Pak Beni Yusuf Arifin yang telah mengangkat saya di P3K dan gaji saya menjadi 3.300.000, dan saya semangat untuk melaksanakan pembelajaran PJOK di SD 24 Sempur Kudus ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Bupati Sijunjung, Pak Beni yang telah memberikan kami SK untuk P3K, dan setelah kami menerima SK P3K, hidup kami mulai berangsur baik dan seperti inilah adanya. Dan sebelumnya kami belum memiliki rumah. Setelah memiliki SK, kami telah bisa membangun rumah dan mengajar dengan fasilitas yang lebih baik. Sebelum saya menjadi seorang guru P3K, saya sudah menghonor dari tahun 2006, 17 tahun lebih. Masa-masa honor saya sangat mengalami mulai dari gaji 50 sampai 800. Kemudian sudah diangkat menjadi P3K, saya sudah merasa sejahtera dengan gaji yang sudah mencukupi. Kemudian di sini kami akan menyampaikan sedikit yaitu tentang pengangkatan guru P3K. Kami sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung, khususnya kepada Bapak Bupati Kabupaten Sijunjung, Beni Dwi Payuswir, yang telah begitu banyak pada umumnya mengangkat guru P3K di Kabupaten Sijunjung.
Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari 19 kabupaten kota di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat, berada di bagian timur provinsi pada jalur utama yang menghubungkan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Karena terletak di lokasi persimpangan jalur utama yang cukup strategis ini, mengakibatkan Kabupaten Sijunjung memiliki potensi dan prospek yang cerah dalam pengembangan pembangunan bidang ekonomi dan bidang sosial budaya, khususnya untuk pengembangan sektor pariwisata. Sebelum terjadi pemekaran dengan Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Sijunjung merupakan sebuah kabupaten terluas ketiga di Provinsi Sumatera Barat. Saat ini Kabupaten Sijunjung memiliki luas wilayah lebih kurang 3.130,80 km persegi atau sekitar 7,41% dari luas Sumatera Barat. Secara administratif, wilayah Kabupaten Sijunjung dengan luas 313.080 hektar meliputi 8 kecamatan, 61 nagari, dan 1 desa, di mana wilayah Kabupaten Sijunjung berbatasan dengan beberapa daerah, di antaranya sebelah utara Kabupaten Tanah Datar, sebelah selatan Kabupaten Darmasraya, sebelah barat Kabupaten Solok dan Kota Sawah Lunto, sebelah timur Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Di bawah kepemimpinan Bupati Sijunjung Beni Dwifa Yuswir SSTP MSI bersama Wakil Bupati Sijunjung Haji Iradatila SPT, berbagai program pembangunan dan terobosan serta inovasi Pemkab Sijunjung terus dilahirkan dan direalisasikan sebagai bentuk implementasi visi dan misi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sijunjung yang sejahtera, unggul, dan berbudaya menuju masyarakat madani. Selain itu, Beni Radi juga melakukan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program unggulan pemerintah daerah, baik yang sudah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan. Terus bergerak melaju dengan kecepatan di atas rata-rata dan ritme kepemimpinan yang cukup menanjak. Artinya terus menapaki setiap derap langkah pembangunan yang meyakinkan untuk bisa dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tiada hari tanpa berbuat yang terbaik dalam melayani masyarakat Sijunjung, dan irama pembangunan terus digaungkan di setiap sudut wilayah Kabupaten Sijunjung. Berbagai capaian prestasi serta inovasi program pembangunan tersebut tidak terlepas dari peran serta dukungan dari berbagai pihak, mulai dari jajaran unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, hingga berbagai organisasi dan masyarakat yang terlibat langsung di dalamnya. Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung telah merumuskan 17 program strategis Kabupaten Sijunjung. Program tersebut merupakan rumusan dari RPJMD yang telah dirancang dan disesuaikan dengan visi misi kepala daerah untuk mencapai target pembangunan. Program itu diantaranya fokus pada UMKM, pengelolaan pariwisata yang terintegrasi, penguatan ekonomi kerakyatan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan sistem penyuluhan pertanian, percepatan penurunan stunting, kesetaraan non-formal, dan mengejar IPM. Sepanjang tahun 2022, Pemkab Sijunjung telah menghadirkan beberapa program strategis yang diperuntukkan langsung bagi masyarakat, di samping kegiatan rutin pembangunan daerah secara umum terus berjalan. Di awal tahun 2022, Pemkab Sijunjung meluncurkan program bantuan keuangan khusus BKK yang merupakan subsidi pembayaran uang sekolah bagi seluruh siswa SMA dan SMK yang ada di Kabupaten Sijunjung untuk mewujudkan program gratis sekolah hingga tingkat SLTA. Dalam hal ini, Pemkab Sijunjung mengerahkan APBD sebesar 5,7 miliar lebih yang di-sharing ke provinsi melalui Diknas Pemprov Sumbar. Menyambung program subsidi biaya pendidikan, Bupati Beni Dwifa dan Wabub Iradatilah berhasil mewujudkan berdirinya kampus negeri di Kabupaten Sijunjung dengan membawa Departemen Agroindustri terletak di bawah Fakultas MIPA Universitas Negeri Padang. Kehadiran perguruan tinggi negeri di Sijunjung sudah lama didambakan masyarakat dan kepala daerah sebelumnya. Namun pada masa kepemimpinan Beni Radi, akhirnya harapan tersebut bisa terwujud. Pasangan muda kepala daerah tersebut berhasil meyakinkan UNP hingga berdirinya program studi di luar kampus utama PSDKU di Muaro Sijunjung. Seluruh program di sektor pendidikan tersebut dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pendidikan, dan setiap program yang dibuat berorientasi untuk kemudahan bagi masyarakat dan kemajuan bagi daerah, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia IPM di Kabupaten Sijunjung. Selain dengan APBD, pasangan Beni Radi juga sukses menjuluk APBN berkat hubungan dan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat serta banyak pihak agar pembangunan di Sijunjung bisa terus bergerak. Tak hanya jalur birokrat, Bupati Sijunjung juga sukses berkolaborasi dengan sejumlah anggota DPR RI melalui jalur politik. Pemkab Sijunjung juga melahirkan program jaminan perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program tersebut, ribuan pekerja di sektor informal di Sijunjung memiliki fasilitas BP Jam Sostek yang diberikan secara gratis oleh Pemkab Sijunjung.
Terobosan baru dari Pemkab Sijunjung itu pun mendapat apresiasi dari banyak pihak. Bahkan Kabupaten Sijunjung merupakan daerah yang pertama kali di Provinsi Sumatera Barat dalam menerapkan program tersebut. Dengan adanya program tersebut, masyarakat sebagai penerima program memiliki jaminan dan perlindungan sosial dalam melakukan aktivitas sehari-hari, baik itu terkait kecelakaan kerja maupun meninggal dunia. Hadirnya program ini juga merupakan motivasi, kepedulian, dan apresiasi pemerintah daerah Sijunjung kepada masyarakat, di mana program tersebut didanai dari APBD Sijunjung sebagai upaya pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat. Sejak menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung pada Februari 2020 lalu, Beni Radi sangat menekankan sektor pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang baik merupakan hak masyarakat, di mana pelayanan yang baik adalah hal yang sangat dasar pada sebuah pembangunan daerah, sehingga kemajuan pembangunan serta pelayanan pemerintah terus dilakukan secara maksimal. Tak jarang jika pasangan kepala daerah itu kerap kali turun dan menyapa masyarakat hingga ke pelosok nagari. Di samping itu, inspeksi mendadak ke sejumlah instansi pemerintah juga dilakukan. Tujuannya memastikan pelayanan seperti apa yang didapatkan masyarakat. Sistem pelayanan terus ditingkatkan, sehingga pembenahan secara bertahap serta evaluasi secara rutin juga terus dilakukan dan menjadi atensi untuk bahan evaluasi. Selain itu, Bupati Sijunjung Beni Dwi Yuswir SSTP MSI minta kepada seluruh perangkat daerah termasuk kecamatan agar dapat membangun kolaborasi dan sinergi untuk mempercepat realisasi program-program unggulan yang telah ditetapkan. Tak cukup di situ, duet kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati juga meminta komitmen pimpinan OPD untuk bekerja keras mengawal kepentingan kebutuhan rakyat, sehingga tidak ada lagi kondisi tidak ideal yang luput dari perhatian. Selain itu, semua perangkat daerah diminta bergerak cepat dan tepat dalam pelaksanaan seluruh program unggulan. Yang terpenting hasil dan sasaran yang harus tercapai. Terus lakukan evaluasi dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Output atau hasilnya apa, sehingga bisa terukur dan lebih terarah. Bupati dan Wakil Bupati berharap di masa kepemimpinannya, masyarakat dapat merasakan program dan kegiatan serta adanya perubahan yang signifikan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sijunjung sejahtera, unggul, dan berbudaya.